konteks sosiokultural sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep ini kami susun bersama kelompok bergerak yang terdiri dari I Kadek Edi Suardike, Loh Desi Widiantari, I Ketut Wisata, dan Kadek Adnyana Putra. Pada konteks sosiokultural, kami mengambil konsep 3A, yaitu yang pertama asah, asih, dan asuh. Kekuatan dari konteks sosiokultural ini adalah yang pertama, konteks dan nilai budaya lokal merupakan salah satu unsur penting dalam mendidik anak di sekolah. Yang kedua, ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait kodrat alam dan kodrat zaman, maka konsep asah, asih, asuh sangat sesuai dengan konteks sosiokultural di daerah saya. Mengapa kami memilih asah, asih, asuh? Berikut adalah alasannya. Yang pertama, konsep ini mengacu pada refleksi atau upaya mengasah dan memperbaiki kemampuan dan potensi diri siswa. Yang kedua, konsep ini mengajarkan siswa untuk memiliki rasa empati dan kepedulian sosial. Yang ketiga, konsep ini juga menggambarkan sikap saling membantu dan mendukung perkembangan siswa. Apa hubungannya konsep asah, asih, asuh dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut kami akan coba untuk menjelaskannya. Yang pertama, konteks lokal sosial budaya yang bisa diterapkan adalah asah, asih, asuh. Dengan mengadopsi konsep ini di dalam pembelajaran dapat menanamkan nilai karakter pada anak dan tentunya juga mengena dalam konteks pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkandung makna pendidikan itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang semua itu mengena pada konsep asah, yaitu menuntun, asih, yaitu menghamba dengan kasih sayang, kemudian asuh sebagai fasilitator, membimbing. Kekuatan sosial budaya ini dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Dengan begitu, antara pendidikan, sosial, dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan karena berkaitan. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam penerapan konsep ini. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sekolah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal tenaga pendidik yang terlatih, fasilitas pendukung pembelajaran, atau anggaran yang memadai. Hal ini dapat menghambat implementasi konsep asah, asih, asuh yang membutuhkan dukungan dan investasi yang cukup. Kemudian yang nomor 2 adalah tingkat keterlibatan yang rendah. Kurangnya keterlibatan aktif dari para pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam menerapkan konsep ini secara efektif. Yang ketiga, perbedaan individu murid. Setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Tantangan timbul saat mencoba untuk mengakomodasi perbedaan tersebut dalam konteks pembelajaran yang terbatas. Yang keempat, yang terakhir, orientasi pada ujian dan prestasi akademis. Maksudnya di sini adalah sistem pendidikan yang terfokus pada ujian dan pencapaian akademis sering membuat guru dan siswa cenderung mengabaikan aspek-aspek non-akademis seperti empati, kepedulian sosial, dan kesejahteraan mental. Ini bisa membuat implementasi konsep asah, asih, asuh terasa sulit karena prioritas utama adalah mencapai target akademis. Dan tentunya dari keempat tantangan yang kami temukan tadi, berikut juga kami akan coba menyampaikan solusinya. Yang pertama, peningkatan sumber daya. Maksudnya mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, termasuk anggaran untuk pelatihan guru, pembaharuan infrastruktur sekolah, dan pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan konsep asah, asih, asuh. Kedua, partisipasi orang tua dan masyarakat. Artinya, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran, baik melalui program partisipasi dalam kegiatan sekolah maupun melalui kolaborasi dengan pihak luar untuk memberikan dukungan dan sumber daya tambahan. Yang ketiga,
membangun budaya sekolah yang berorientasi pada asah, asih, asuh. Artinya, mendorong pembentukan budaya sekolah yang mengutamakan nilai-nilai asah, asih, asuh dalam setiap aspek kegiatan dan interaksi di sekolah. Berikut adalah implementasi dan ketercapaian dari konsep asah, asih, dan asuh. Yang pertama, penerapan untuk implementasi serta ketercapaian dari konsep asah. Yang dapat dilakukan adalah menuntun siswa agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan dasar dan keunikannya masing-masing. Kita asah dan kembangkan potensinya sehingga ada capaian yang membanggakan. Capaian yang membanggakan itu seperti yang disertakan pada gambar adalah pencapaian dalam hal akademik maupun non-akademik. Dalam implementasi ASIH yang dilakukan adalah menuntun siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter, memiliki rasa empati, saling menyayangi, dan saling memiliki. Menerapkan budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berikutnya adalah implementasi dari konsep asuh. Yang dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, serta memihak pada murid, sehingga kodrat alam murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Selain ketiga hal tadi, kita juga dapat mengimplementasikan konsep 3A, asah, asih, asuh dengan cara berikut ini. Yang pertama, mulai dari konsep asah, yaitu dengan mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan eksperimen praktis untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Yang kedua, ada konsep ASIH. Di sini kita dapat mengembangkan emosional dan sosial. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa berdasarkan rasa percaya, empati, dan saling menghargai. Yang kedua, menerapkan program pembinaan kelas yang mempromosikan keberagaman, inklusi, dan penyelesaian konflik secara damai. Yang ketiga, pada konsep asuh. Di sini kita akan mengembangkan moral dan karakter peserta didik. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menerapkan kebijakan sekolah yang mempromosikan nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, menggunakan peran model dari guru dan staf sekolah untuk menunjukkan perilaku etis dan sikap yang baik dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Demikian konteks sosio-kultural sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami implementasikan di sekolah kami sesuai dengan sosial budaya yang ada di daerah asal kami. Terima kasih.